Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafadz haitsu. Lafadz haitsu ini terdapat 5 macam bacaan. Jadi, terkadang lafadz haitsu ini akan dibaca haitsu, kemudian ada kalanya juga dibaca haitsa, ada kalanya juga dibaca haitsi. Jadi haitsu, haitsa, dan haitsi. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa seharusnya lafadz haitsu itu dibaca dengan hautsu. Jadi bukan haitsu melainkan hautsu. Kemudian ada pula yang mengatakan dengan bacaan hatsu. Pada awalnya, lafadz haitsu ini adalah haut. Jadi asal daripada haitsu itu adalah haus. Selanjutnya, karena di sini bertemu 2 huruf yang sukun, maka huruf yang akhir ini pun haruslah diberi harkat. Harkat apa yang pantas? Maka yang pantas di sini adalah harkat dhammah. Kenapa menggunakan harkat dhammah? Bukan fathah ataupun kasroh? Alasannya karena huruf sebelum haitsu itu adalah huruf wawu. Maka untuk menyesuaikan dengan huruf wawu sebelumnya, harkatnya adalah harkat dhammah, sehingga menjadi hautsu. Selanjutnya, oleh orang Arab, huruf wawu ini diganti dengan huruf ya dalam rangka untuk memperingan bacaan. Maka menjadi haitsu. Kenapa harkat dhammahnya ditetapkan? Ini sebagai tanda bahwa huruf sebelumnya itu adalah wawu. Jadi ya yang ada di sini adalah merupakan penjelmaan bentuk atau perubahan bentuk dari huruf wawu. Jadilah haitsu. Selanjutnya ada pula yang membaca haitsa, haitsi, bahkan ada yang membaca dengan hatsu. Hal tersebut adalah karena pengaruh dialek atau logat dari masing-masing suku Arab. Namun yang paling masyhur dalam bacaan haitsu itu adalah mendomahkan harkat yang ada pada huruf ta, sementara huruf sebelumnya itu adalah ya yang merupakan pergantian bentuk dari huruf wawu. Ini adalah beberapa bacaan dari lafadz haitsu serta asal dari haitsu itu sendiri. Selanjutnya adalah status i'rab daripada haitsu. Haitsu ini adalah termasuk dari dzaraf makan, di mana hukumnya dimabnikan dhammah sebagaimana tadi yang telah dibahas. Jadi dibaca haitsu, ini adalah bacaan yang masyhur. Namun secara mahal lafadz haitsu ini dinasobkan karena sebagai dzaraf. Selanjutnya, posisi daripada lafadz haitsu ini selalu dalam keadaan mudhaf dan mudhaf ilaihnya berupa jumlah. Jadi mudhaf ilaih daripada haitsu itu tidak pernah berupa lafadz mufrad, artinya lafadz yang bukan jumlah, selalu dimudhafkan kepada jumlah, baik kepada jumlah fi'liyah maupun kepada jumlah ismiyah. Namun yang lebih banyak dan yang lebih sering dia itu dimudhafkan kepada jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafadz jalis, haitsu yujalisu al-ulama'u. Jalis, hendalah berkumpul siapa engkau, haitsu sekiranya yujalisu berkumpul al-ulama'u siapa ulama. Berkumpullah di tempat para ulama itu berkumpul. Di sini lafadz haitsu secara lafadz dibaca dengan mabni dhammah, namun secara mahal, secara kedudukan dia itu dalam keadaan nasab atas kedzarafannya, dan dia posisinya selalu mudhaf dan mudhaf ilaihnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi yujalisul ulama ini adalah jumlah fi'liyah, namun statusnya atau mahalnya dalam keadaan jar sebagai mudhaf ilaih. Ini yang masyhur atau yang sering kali terjadi, di mana haitsu dimudhafkan kepada jumlah fi'liyah.
Namun boleh pula haitsu ini dimudhofkan kepada jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz jalastu haitsu Zaidun jalisun. Jalastu duduk siapa aku, haitsu Zaidun jalisun. Haitsu dimanapun Zaidun adapun Zaid, jalisun ialah duduk. Aku duduk dimanapun Zaid itu duduk. Manakala Zaid itu duduk di taman, maka aku pun akan duduk di taman. Namun manakala Zaid itu duduk di atas kasur, maka aku pun juga duduk di atas kasur. Dalam susunan ini, haitsu ini secara lafadz dibaca dengan mabni dhamma, namun secara mahal atau kedudukan dia dinasobkan atas kedhorofannya. Posisinya sebagai mudhof, sementara mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah. Zaidun adapun Zaid, jalisun ialah duduk. Namun keberadaan lafadz haitsu yang dimudhofkan kepada jumlah ismiyah itu sedikit sekali terjadi. Yang banyak dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya haitsu secara mahal dia itu dalam keadaan jar sebagai mudhof ilaih dari lafadz haitsu. Di samping itu juga lafadz haitsu ini dapat dimudhofkan kepada masdar muawwal. Kita ambil contoh seperti lafadz jalastu haitsu anna Zaidan jalisun. Jalastu duduk siapa aku, haitsu dimanapun, anna Zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid dan Zaid jalisun ialah duduk. Lafadz anna Zaidan jalisun ini adalah merupakan masdar muawwal, di mana di sini terdapat jumlah ismiyah yang ditakwil masdar dengan menggunakan huruf masdariyah yang berupa anna. Tawilan masdarnya adalah haitsu julusu Zaidin kainun. Jalastu duduk siapa aku, haitsu dimanapun julusu Zaidin adapun duduknya Zaid, kainun ialah ada. Ini adalah takwilan masdar daripada lafadz anna Zaidan jalisun. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa haitsu ini selalu dimudhofkan kepada jumlah dan tidak bisa dimudhofkan kepada yang bukan jumlah. Jadi tidak boleh kita mengatakan jalastu haitsu julusu Zaidin. Aku duduk dimanapun duduknya Zaid. Dimana lafadz julusu Zaidin ini hanyalah susunan idhofah yang tidak termasuk jumlah. Oleh karena itu takwilan daripada anna Zaidan jalisun juga harus merupakan jumlah yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih dari haitsu. Lalu apakah mahal daripada lafadz haitsu ini selalu sebagai dzaraf? Artinya dia dalam mahal nasab sebagai dzaraf. Jawabannya tentu saja tidak. Ada kalanya lafadz haitsu itu berkedudukan yang lain. Seperti ada kalanya lafadz haitsu itu dalam keadaan majrur. Majrur secara mahal, namun secara lafadz dia tetap dimabnikan dhammah. Seperti ketika dia itu dimasukin oleh huruf jar. Contohnya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka. Wa min haitsu kharajta, dan dimanapun kharajta keluar siapa engkau, fawalli maka hendaklah menghadapkan siapa engkau, wajhaka kepada wajahmu. Dan dimanapun engkau keluar maka hadapkanlah wajahmu. Maksudnya di sini menghadapkan kepada wajah Allah atau ridho Allah. Di sini lafadz haitsu dalam keadaan majrur. Jadi secara mahal, secara kedudukan dia itu dalam keadaan majrur karena memang dimasukin oleh huruf jarmin. Namun secara lafadz dia itu tetap dibaca haitsu, yaitu dimabnikan dhammah. Di sini lafadz haitsu dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah, yaitu lafadz kharajta.
Selanjutnya ada kalanya lafadz haitsu itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allahu adapun Allah, a'lamu ialah lebih mengetahui, haitsu kepada dimanapun, yaj'alu menjadikan siapa Allah, risalatahu kepada risalahnya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan risalahnya. Di sini lafadz haitsu dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Jadi amil daripada lafadz haitsu itu bukan lafadz a'lamu, melainkan amilnya adalah berupa kalimat fiil yang dibuang, di mana fiil yang dibuang tersebut dapat diketahui dari lafadz a'lamu sendiri. A'lamu ini adalah isim tafdil, di mana isim tafdil tidak memiliki maf'ul bih. Oleh karena itu lafadz a'lamu bukanlah amil bagi lafadz haitsu yang kedudukannya sebagai maf'ul bih, namun amilnya itu adalah fiil yang dibuang yang dalam hal ini berupa lafadz ya'lamu. Jadi Allahu a'lamu, ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya'lamu adalah merupakan fiil yang menjadi amil sesungguhnya dari lafadz haitsu yang nasab sebagai maf'ul bihnya. Selanjutnya, lafadz haitsu ini memiliki beberapa status. Yang pertama adalah dihukumin mabni, sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Namun kemabniannya ini yang paling masyhur adalah mabni dhammah. Sehingga dalam semua keadaan i'rabnya dia tetap dibaca dhammah karena memang statusnya sebagai mabni dhammah. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Kisai, beliau menyatakan bahwa ada sebagian orang Arab seperti Bani Yarbu ataupun Bani Tuhayya yang membaca dengan mabni fathah. Jadi tidak dimabnikan dhammah. Dalam keadaan i'rab apapun lafadz haitsu ini akan dibaca dengan haitsa. Jadi kalau ini dibaca dengan haitsu, namun untuk Bani Yarbu ataupun Bani Tuhayya membacanya dengan haitsa dalam semua i'rabnya. Kemudian yang selanjutnya ada pula yang membacanya dengan status mu'rab. Sehingga lafadz haitsu ini akan dibaca sesuai dengan tanda i'rabnya. Sehingga ketika dalam keadaan nasab akan dinasobkan dengan fathah dan ketika dalam keadaan jer akan dijerkan dengan kasroh. Hal ini seperti yang sering kali dilakukan oleh Bani Tamim dan Bani As'ad. Contohnya seperti ketika dalam keadaan nasab sebagai dhorof, maka nantinya lafadz haitsu itu akan dibaca haitsa. Seperti Ahmadu haitsa naltaqi. Ahmadu haitsa naltaqi. Ahmadu aku bersyukur. Haitsa dimanapun naltaqi bertemu siapa kita. Dimanapun kita bertemu, aku akan selalu bersyukur. Di sini dibaca haitsa dengan status mu'rab. Jadi di sini bukan mabni fathah, melainkan dibaca nasab yang tanda nasabnya dengan menggunakan fathah karena memang kedudukannya sebagai dhorof. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz min haitsi la ya'lamun. Min haitsi la ya'lamun, dari tempat la ya'lamun yang tidak mengetahui siapa mereka. Di sini lafadz haitsi diejerkan karena memang dimasukin oleh huruf jar min dan tanda jarnya dengan menggunakan kasroh. Min haitsi la ya'lamun. Ini menurut Bani Tamim dan Bani As'ad.
Jadi status daripada haitsu yang masyhur itu adalah mabni dhamma, kemudian ada pula yang membacanya dengan mabni fathah, namun ada pula yang menyatakan bahwa haitsu itu dibaca mu'rab ketika dalam keadaan nasab dia dengan fathah, ketika dalam keadaan jer maka dia dibaca dengan kasrah. Selanjutnya perbedaan antara haitsu dengan lafadz hina. Hal ini perlu dibahas karena seringkali terjadi kekeliruan di mana yang seharusnya ditempatin oleh haitsu namun di sana digunakan lafadz hina, demikian pula yang seharusnya ditempatin oleh lafadz hina namun di sana menggunakan lafadz haitsu. Perlu diketahui bahwa haitsu sendiri adalah merupakan dzaraf makan. Sementara untuk lafadz hina ini adalah dzaraf zaman. Maka di sini terdapat perbedaan. Kesalahan yang umum adalah seringkali terjadi yaitu lafadz haitsu dimasukkan di dalam dzaraf zaman. Demikian pula sebaliknya. Contohnya seperti lafadz ra'aitu haitsu kharaja al-hajju. Ra'aitu melihat siapa saya. Haitsu kharajal hajju. Haitsu ketika kharaja keluar. Al-hajju siapa orang yang berhaji. Dalam susunan ini tidak tepat sekiranya kita menggunakan lafadz haitsu karena makna yang dikehendakin di sini adalah makna waktu. Aku melihat ketika orang yang berhaji itu keluar, maka seharusnya tidak menggunakan lafadz haitsu namun menggunakan lafadz haina. Karena lafadz haitsu di sini adalah dzaraf makan, sementara yang dikehendakin ini adalah dzaraf zaman. Yang benar adalah ra'aitu haina kharajal haju. Ra'aitu melihat siapa saya haina kharajal haju ketika orang yang berhaji itu keluar. Contoh yang lain yang seringkali terjadi kekeliruan seperti lafadz ra'aitu haina kunta. Ra'aitu melihat siapa saya haina kunta. Haina dimanapun kunta berada siapa engkau. Di sini terjadi kekeliruan di mana lafadz haina diberlakukan sebagai dzaraf makan. Padahal haina sendiri adalah merupakan dzaraf zaman. Maka seharusnya tidak menggunakan lafadz haina melainkan menggunakan lafadz haitsu. Jadi ra'aitu haitsu kunta. Ra'aitu melihat siapa saya haitsu kunta. Dimanapun kunta ada siapa engkau. Selanjutnya contoh yang benar seperti lafadz idhab haitsu syi'ta. Idhab, pergilah atau hendaklah pergi siapa engkau haitsu syi'ta, dimanapun syi'ta engkau menghendakin. Pergilah dimanapun engkau kehendakin. Susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang benar, di mana lafadz haitsu ini sudah ditempatkan pada tempat yang benar, yaitu sebagai dzaraf makan. Pergilah dimanapun engkau kehendaki. Sebagaimana juga yang terdapat di dalam Al-Quran, wakula min haitsu syi'tuma. Wakula min haitsu syi'tuma. Wakula dan hendaklah makan siapa kalian berdua min haitsu syi'tuma, dimanapun syi'tuma menghendakin siapa kalian berdua. Makanlah dimanapun yang kalian kehendaki. Dalam susunan ini lafadz haitsu diberlakukan sebagaimana dzaraf makan dan itu adalah benar. Di sini tidak bisa diganti dengan lafadz haina. Idhab haina syi'ta. Demikian pula wakula min haina syi'ta. Hal tersebut akan merusak terhadap kaidah yang ada. Jadi haitsu untuk dzaraf makan, sementara hina adalah untuk dzaraf zaman. Seperti lafadz hina ditempatkan sebagai dzaraf zaman, seperti lafadz i'tini. Haina yaqdumu al-haju.
I'tini, hendaklah datang siapa engkau ni kepadaku. Haina, ketika yakdumu hadir atau datang al-haju, siapa orang yang berhaji. Datanglah kepadaku ketika orang yang berhaji tiba. Dalam susunan ini penempatan daripada lafaz haina ini sudah benar karena memang yang dikendakin adalah makna waktu. Datanglah kepadaku ketika atau pada saat orang yang berhaji itu datang. Lalu bagaimana batasan atau ciri-ciri kita pantas menempatkan lafaz haitsu dan di mana kita pantas menempatkan lafaz haina? Dalam hal ini Imam Abu Hatim memberikan penjelasan bahwa setiap tempat yang cocok ditempatin oleh lafaz aina atau lafaz ayu maudhi'in, maka di sana pantas dan cocok manakala kita ganti dengan lafaz haitsu. Karena makna daripada lafaz aina atau ayu maudhi'in itu sama dengan makna dari lafaz haitsu. Jadi ketika kita mengatakan haitsu kanu, haitsu dimanapun kanu berada siapa mereka. Di sini lafaz haitsu boleh pula kita ganti dengan aina kanu, dimanapun kanu ada siapa mereka. Atau ayu maudhi'in kanu, dimanapun tempat kanu ada siapa mereka. Jadi ini batasan. Dimanapun di sana terdapat lafaz aina atau lafaz ayu maudhi', maka kedua lafaz ini dapatlah diganti dengan lafaz haitsu karena memang makna dari keduanya ini sama. Selanjutnya untuk haina sendiri ini pantas sekiranya menggantikan posisi daripada beberapa lafaz berikut, yaitu lafaz lamma, kemudian lafaz id atau idza, atau lafaz mata, atau lafaz yaum, kemudian lafaz sa'a, atau lafaz waqta, dan lafaz-lafaz yang semakna dengannya. Jadi ketika kita mengatakan ra'aituka lamma jita, ra'aitu melihat siapa aku, ka kepadamu, lamma jita ketika jita datang siapa engkau. Di sini lafaz lamma boleh pula digantikan dengan lafaz haina. Jadi boleh kita mengatakan ra'aituka haina jita, ra'aitu melihat siapa saya, ka kepadamu, haina jita pada saat atau ketika jita datang siapa engkau. Dan lafaz ini boleh pula digantikan dengan beberapa lafaz berikut. Jadi ra'aitu waqta jita, ra'aitu idza jita, ra'aitu mata jita, dan seterusnya. Atau contoh yang lain seperti lafaz sa'u'tika idz jita. Sa'uti akan memberi siapa aku, ka kepadamu, id jita, id ketika jita datang siapa engkau. Lafaz id ini boleh pula posisinya digantikan dengan lafaz haina. Sa'utika hina jita, atau sa'utika sa'ata jita, atau sa'utika lamma jita, dan seterusnya. Jadi untuk lafaz haina itu dapatlah menempati posisi daripada lafaz-lafaz berikut karena memang makna dari lafaz-lafaz tersebut sama dengan lafaz haina. Ini adalah batasan-batasan kapan kita akan menggunakan lafaz haina dan kapan pula kita menggunakan lafaz haitsu. Tidak boleh tempat daripada haitsu kita gantikan dengan lafaz haina, demikian pula sebaliknya karena lafaz haitsu dan haina ini berbeda statusnya. Haitsu adalah dzaraf makan, sementara hina adalah dzaraf zaman. Demikianlah beberapa penjelasan tentang status daripada lafaz haitsu. Apakah dia itu mabni ataupun mu'rab. Selanjutnya, bagaimana posisi seharusnya daripada lafaz haitsu dan perbedaan dari haitsu dengan lafaz hina.
Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.